Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih. Kita sudah memasuki bulan Oktober dan tanpa terasa sudah setengah tahun sejak berlakunya protokol kesehatan akibat pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia. Kita hidup di dalam kecemasan dan kekhawatiran. Masa depan terasa suram, kehidupan ekonomi terganggu, dan kematian terasa begitu dekat dengan kehidupan kita. Tetapi syukur bagi Tuhan, kita terlindung di dalam dekapannya dan masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan ini sekalipun situasi masih mencekam. Pada titik ini kehidupan beriman kita diuji, sebagaimana umat Israel yang eksodus dari perbudakan Mesir, berjalan di dalam situasi yang penuh pergumulan, melintasi padang gurun yang mengancam, bertarung dengan bangsa-bangsa lain selama pengembaraan untuk mendapatkan janji Allah, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di dalam pengalaman itu, tidak satu detik pun Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan memelihara kehidupan mereka, tidak membiarkan mereka mati karena kehausan dan kelaparan. Pengalaman itulah yang melegakan hati kita saat ini, menguatkan iman kita, dan meyakini bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri melewati masa-masa yang sulit ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada hari ini Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya, dan kiranya firman Tuhan ini menopang dan menguatkan kita. Untuk menyambut firman ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami rindu akan firman-Mu. Kami mau bersekutu dengan-Mu melalui firman ini. Oleh karena itu, hadirlah di tengah-tengah kami, dan Roh Kuduslah yang memimpin hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini menguasai kami. Sempurnakanlah doa kami ini yang kami alaskan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, pada awalnya, Musa menolak ketika Allah menugaskannya untuk memimpin dan membawa umat Israel keluar dari perbudakan Mesir. Alasan Musa adalah dia tidak siap dan tidak punya kemampuan untuk penugasan itu. Dengan berbagai tanda, Allah menguatkan Musa dan meyakinkan Musa bahwa Allah lah yang berencana dan berinisiatif. Allah yang memimpin dan Musa adalah hamba yang dipakai Allah untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Di akhir percakapan, Musa menerima tugas itu dan Allah memperlengkapinya dengan tongkat sebagai simbol penyertaan Allah dan Harun sebagai juru bicara. Begitulah Allah mempersiapkan dan mengutus Musa. Dan di dalam segala keterbatasannya itu, Musa berproses menjadi pemimpin umat Israel yang membawa umat itu eksodus dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Sekarang, rangkaian proses itulah yang akan kita dengar melalui nats khutbah berikut ini sebagaimana tertulis di kitab Keluaran pasal 18, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Nats ini adalah epistel pada minggu ke-18 setelah Trinitatis, tanggal 11 Oktober tahun 2020 dengan topik kepemimpinan yang menghamba. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita dengarkan bersama-sama. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang engkau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan engkau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian, haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa.
maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kisah di dalam Nats ini terjadi setelah umat Israel keluar dari Mesir dan berkemah di padang gurun. Mertua Musa yang bernama Yitro berkunjung sekaligus mengantarkan istrinya yang bernama Zipora bersama dua anaknya laki-laki, yaitu Gersom dan Eliezer. Selama masa perkunjungan itu, Yitro melihat bagaimana Musa dalam kesehariannya memimpin umat Israel. Begitu banyak masalah yang terjadi di dalam rombongan yang sangat besar itu, dan Musa mengelola dan menyelesaikannya seorang diri. Waktunya tersita dan hampir tanpa istirahat. Menurut Yitro, kondisi seperti itu sangat memprihatinkan, sebab selain tidak efektif, hal itu akan merongrong kesehatan Musa. Maka Yitro memberikan nasihat kepada Musa supaya segera merubah gaya kepemimpinan dan pola manajemennya dengan beberapa masukan sebagai berikut. Yang pertama, delegasikan tugas dan tanggung jawab secara berjenjang. Pola ini akan menghemat waktu dan tenaga. Permasalahan tidak menumpuk dan bisa diselesaikan dengan cepat. Dengan cara itu akan lebih banyak waktu untuk mengerjakan hal-hal lain yang juga penting. Yang kedua, jangan terjebak rutinitas dan persoalan sepele. Seringkali urusan rutin dan persoalan sepele menyita banyak waktu, tenaga, dan pikiran. Tetapi soal-soal seperti itu tidaklah harus melibatkan pimpinan pada level tertinggi untuk menyelesaikannya. Biarlah hal-hal seperti itu diselesaikan di tingkat kepemimpinan paling bawah, dan demikian seterusnya. Jika memang sangat prinsip, bisa diselesaikan pada tingkat kepemimpinan di atasnya secara berjenjang. Yang ketiga, pemimpin tertinggi hendaklah fokus pada soal-soal yang utama dan strategis. Dengan mendelegasikan tugas dan tanggung jawab secara berjenjang, maka Musa akan lebih berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih penting. Dan yang paling utama dari semua itu adalah supaya Musa memiliki waktu yang cukup untuk berkomunikasi dengan Allah, meminta bimbingan Allah, dan menyerahkan pergumulannya kepada Allah, sang pemimpin yang sejati. Selanjutnya, Yitro menjelaskan kriteria dari calon-calon hakim atau pengadil pada setiap jenjang, yaitu cakap dan takut akan Allah. Yang kedua, dapat dipercaya. Dan yang ketiga, benci kepada pengejaran suap. Kemudian di ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26, dikatakan bahwa Musa menyetujui saran atau nasihat dari mertuanya itu, dan kemudian melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagi kita yang terpanggil menjadi pemimpin, baik di lingkup pekerjaan gerejawi maupun di bidang pekerjaan lainnya, firman Tuhan ini mengajarkan kita beberapa pokok penting sebagai berikut. Yang pertama, kita adalah hamba Tuhan. Tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu, di dalam setiap sikap dan tindakan kita, haruslah mengandalkan Tuhan. Untuk menjadi pemimpin yang berhikmat, maka kita harus senantiasa terpaut kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dan menyerahkan seluruh pergumulan kita dan pergumulan orang-orang yang kita pimpin kepada Tuhan. Yang kedua, jadilah pemimpin yang mau mendengar nasihat. Undanglah orang-orang baik untuk berada di sekelilingmu dan dengarkanlah nasihat mereka. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Demikian firman Tuhan. Dengan nasihat, maka bahan-bahan pertimbangan kita semakin diperkaya. Dan dengan itu, kita akan berproses menjadi pemimpin yang semakin baik di masa depan. Pengamsal dengan indah mengatakannya di kitab Amsal pasal 19 ayat yang ke-20 sebagai berikut. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikian firman Tuhan. Yang ketiga,
Jangan berpikir negatif. Negativisme adalah salah satu jenis ketakutan yang tidak boleh dianut oleh seorang pemimpin. Penganut negativisme selalu mencurigai dan menolak setiap usul dan saran yang disampaikan oleh orang lain kepadanya. Dalam penilaiannya, semua nyaris buruk, sulit, dan berbahaya. 3 kata yang sering diucapkannya adalah tidak, bukan, dan jangan. Pemimpin dengan tipe negativisme senantiasa berada dalam dilema, ragu-ragu, dan takut. Bagi dia, semua serba salah. Mau mereformasi takut ditolak. Mau melakukan terobosan takut gagal. Mau berinvestasi takut rugi. Sikap negativisme ini juga sudah menjalar ke generasi muda, calon-calon pemimpin di masa depan. Sikap kebanyakan mereka antara lain, mau pacaran takut gagal, mau jomblo takut kesepian, mau bekerja takut capek, mau nganggur takut bosan. Kalau mereka diperhatikan merasa dicurigai, dan kalau dicuekin merasa diabaikan. Ketahuilah bahwa sikap pemimpin dengan tipe yang seperti ini bertentangan dengan sikap iman Kristen. Pemimpin yang sesuai dengan iman Kristen adalah pemimpin yang bersikap positif. Baginya selalu ia di dalam Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang keempat, pemimpin harus terbuka terhadap kritik. Pemimpin harus terbuka dan siap menerima kritik. Pemimpin harus sanggup menahan amarah dalam menghadapi segala bentuk kritik, mulai dari kritik yang wajar dan sopan maupun kritik yang mendesak orang-orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. Yesaya pasal 29 ayat yang ke-21. Kritik adalah alat untuk menjaga agar kita berjalan lurus. Kritik, betapapun tidak enak, sungguhlah bermanfaat. Menurut kitab Amsal, seorang pemimpin yang berhikmat adalah bersedia menerima teguran, kecaman, bahkan fitnah sekalipun. Itulah yang membedakannya dengan pemimpin yang bebal dan degil, yang hanya mau membenarkan diri dan anti terhadap kritik. Yang kelima, pemimpin harus menjaga keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Pemazmur berbicara tentang Tuhan yang tidak pernah lelah. Di dalam Mazmur pasal 121 ayat 4, pemazmur berkata, "Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel." Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak pernah lelah karena Dia tidak membiarkan dirinya lelah. Allah bekerja ketika Ia harus bekerja dan istirahat ketika Ia harus beristirahat. Kejadian pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Seorang pemimpin haruslah meneladani ini. Kelelahan itu bisa dihindarkan, sehingga waktu harus dikelola dengan cerdas. Apa yang kita kerjakan hari ini akan sangat menentukan apakah kita akan lelah besok hari. Apakah yang dapat kita cari dengan keadaan lelah? Pastilah produktivitas akan menurun dan kualitas pekerjaan kita akan rendah. Dan sebaliknya yang meningkat adalah temperamen kita. Dan akhirnya penyakit mulai menggerogoti tubuh kita. Intinya, jadilah pemimpin yang bekerja keras tetapi ada batasnya. Jangan lupa beristirahat. Jangan berpikir bahwa dengan bekerja lebih keras maka kita pasti mendapatkan hasil yang lebih banyak. Faktanya tidak selalu demikian. Harap diingat apa yang tertulis di Mazmur pasal 127 ayat 2 berikut ini. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Demikian firman Tuhan. Dan yang keenam, fleksibellah dalam membuat perencanaan. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mampu menyusun rencana untuk dilaksanakan demi mencapai tujuan bagi kumpulan atau organisasi yang dipimpinnya. Namun betapapun perencanaan sangat perlu, pahamilah bahwa perencanaan adalah alat, bukan tujuan. Yang lebih penting dari perencanaan adalah tujuan. Jadi janganlah biarkan perencanaan itu memperbudak kehidupan kita. Sebab kehidupan yang tidak selalu bisa kita duga ini
sering memaksa kita untuk mengubah rencana justru untuk mencapai tujuan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Sesuai dengan topik minggu, yaitu kepemimpinan yang menghamba, maka di Evangelium sebagaimana tertulis di Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-45, dikatakan bahwa setiap pemimpin hendaklah meneladani Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah gembala yang mengasihi domba-dombanya, yang dengan rendah hati membasuh kaki murid-muridnya dan rela berkorban untuk keselamatan manusia. Yesus Kristus yang taat kepada Bapa yang mengutusnya, itulah juga Yesus yang mengutus kita menjadi hamba dan pelayan bagi orang-orang tertindas, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan pelayanan kita. Selamat menyambut minggu ke-18 setelah Trinitatis. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.